Oke Kang Bro, ini kamprat sudah tak ganti yang baru Kang Bro, menggunakan yang original ya, menggunakan yang asli Scorpio, miliknya Scorpio Kang Bro. Ini untuk pemasangan rantai kamprat memang sedikit sulit ya, karena posisinya sempit, karena kita tidak melepaskan ini gigi kerkasnya ini. Jadi memang harus perlu hati-hati dan sedikit sabar dan telaten seperti Kang Bro. Ya, ini sudah terpasang dan langsung saja kita proses, kita selesaikan, kita rakit kembali di bagian kopling-koplingnya Kang Bro. Ini untuk proses perakitan kopling kita skip saja ya, karena kita fokus pada eh, perbaikan di bagian kompresi, sistem kompresinya karena bermasalah dan itu terkait dengan kampratnya yang lepas. Jadi ini sudah terganti dengan yang baru untuk kampratnya Kang Bro ya. Jadi tinggal kita rakit kembali, kita pasang-pasang kembali, terus kita coba seperti apa nanti hasilnya. Dan mudah-mudahan harapan saya itu klepnya tidak terjadi benturan ya ketika pas saat lepas kamprat. Mudah-mudahan aman dan tidak bengkok klepnya Kang Bro. Oke, lanjut ya Kang Bro, saya perakit dulu bagian koplingnya, baru nanti kita selesaikan di bagian perakitan pemasangan pada gigi sentrik atau gigi timingnya Kang Bro. Oke ya. Oke Kang Bro ya, kita pasang dulu untuk rantai ini Kang Bro. Rantai timingnya kita pasang dulu aja Kang Bro, nanti untuk koplingnya kita pasang belakangan ya. Kita lepaskan dulu talinya. Oke, ini udah top ya Kang Bro ya, sudah saya top, tadi sudah saya top. Sekarang langsung saja kita pasang dulu rantai kampratnya. Untuk kopling kita rakit belakangan Kang Bro, karena ini di sini rawan geser juga ya untuk di bagian gigi di bawah ini karena tidak ada penahannya. Jadi kita bisa mudah untuk pengecekannya Kang Bro. Tuh ya. Seperti ini Kang Bro kurang lebihnya ya. Sudah lurus, itu artinya sudah posisi top. Jangan lupa sambil kita cek di bagian rotor, biasanya itu rawan juga geser ya. Kita cek, kalau geser kita pasang lagi ya Bro. Oke ya, ini sudah lurus, langsung saja kita pasang penutupnya Kang Bro. Kita bersihkan dulu ya.
Oke, sekarang kita pasang dulu untuk bagian setut otomatisnya Kang Bro. Nah ini Kang Bro, untuk setut otomatisnya tadi itu kita muter-muter nyari yang original, nggak nemu Kang Bro, sulit ya, karena memang untuk di daerah sini itu motor yang jenis ini sudah jarang sekali Kang Bro, sudah jarang yang punya ya. Nah mungkin karena itu di toko itu tidak berani stok terlalu banyak untuk di ini Kang Bro, setut otomatis kampratnya itu ya, atau setut otomatis. Jadi ini kita dapatnya kemarin udah muter-muter, cuma saat ada satu ini Kang Bro, dapatnya ini ya, mereknya apa ini, kalian tahu lah ya. Mudah-mudahan awet Kang Bro, karena kemarin juga saya nanya di itu di dealer Yamaha di Sumber Baru Sakti, itu harus inden dulu Kang Bro, seperti itu. Nah, jadi ya udah ini cari apa adanya dulu, nanti biar tak sampaikan sama pemiliknya kalau ini setutnya adanya cuman yang ini kawi ya, biar untuk sementara ya, biar nanti kita sampaikan saja. Kalau mau diganti yang original nanti kita carikan, kita indenkan dulu ya, karena tidak ada stok di beberapa toko, bahkan di Sumber Baru Sakti pun kemarin saya nanya nggak ada stok ya. Oke ya, kita pasang dulu yang ini, mudah-mudahan awet. Oke, kita putar dulu sampai mentok Kang Bro ya. Nah, baru kita pasang. Jangan lupa di sini ada perpak, kita masukkan juga Kang Bro. Oke ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita kencangkan ya. Ini ada kuncinya Kang Bro ya, ada kunci untuk setelan kampratnya Kang Bro. Biasanya kalau kita beli ini dapat ini Kang Bro, ini ya semacam ini kunci Kang Bro, untuk karena kalau menggunakan obeng jelas posisinya tidak memungkinkan Kang Bro kalau tidak ada obeng yang pendek ya. Jadi kita sudah dapat bonus ini Kang Bro. Ini sudah terpasang Kang Bro ya, kita kencangkan kampratnya, kita putar ke kiri Kang Bro. Nah tuh ya, sudah. Oke, sudah kenceng. Sekarang kita cek lagi untuk posisi top di magnetnya Kang Bro. Oke, kita cek. Oke ya, di situ terlihat ada tanda H. Nah, tidak kelihatan Kang Bro. Oke ya, yang pasti di rotornya ini ada tanda top dengan kode apa seperti huruf H dan garis itu ya, kita tepatkan pada lubang ini Kang Bro ya. Terus kita cek juga di sana Kang Bro, di bagian sentriknya ya. Oke, di sini sudah top. Nah ini geser dikit gak apa-apa, memang sana agak mundur dikit. Nah itu ya. Nah sip. Oke, sudah selesai Kang Bro ya, pemasangan kamprat sudah top juga. Terus lanjut kita ke perakitan bagian kopling ya. Ini untuk pemasangan kopling kita skip saja ya, biar cepat selesai Kang Bro, karena masih banyak pekerjaan juga di luar ya. Kita selesaikan dulu ini, nanti kita lanjut setelah selesai perakitan kopling Kang Bro. Kita cuci dulu sampai bersih, baru nanti kita rakit.
Oke ya. Oke Kang Bro, ini sudah selesai ya proses pemasangan di kopling. Area kopling sudah selesai semua. Tinggal ini belum saya pasang karena ini nanti filter olinya juga sudah rusak Kang Bro. Nah seperti ini ya, sudah kempot. Nah ini sudah wayahnya untuk diganti baru Kang Bro, karena sudah kempot tuh, udah pada bolong-bolong. Nah oke, ini sudah selesai ya. Sekarang kita cek kompresinya, apakah klepnya aman atau tidak. Kita cek ya dengan cara kita selah-selah dulu. Kita selah sambil kita tutup lubang businya Kang Bro. Apabila nanti ada tekanan atau timbul suara ceplok ceplok, nah itu seperti itu ya, itu tandanya kompresi masih dibilang aman. Oke, langsung saja kita genjot Kang Bro ya. Kita selah-selah dulu untuk pengecekan kompresinya Kang Bro. Ya, taruh di sini saja ya. Oke Kang Bro, setelah saya cek dengan cara kita selah-selah sambil kita tutup lubang businya, itu masih aman ya. Masih aman, sementara masih aman. Nanti kita pastikan setelah motor bisa nyala ya. Untuk sementara kompresi aman Kang Bro ya, dengan kita cek dengan cara kita selah-selah aman. Tekanannya masih mantap, suara ledakannya masih kenceng ya, ceplok ceplok seperti itu. Nah ini di jari saya ini sampai sakit untuk menutup lubang businya itu karena ada tekanan kompresi itu kan ceplok seperti itu ya, sampai ini perih nih. Oke ya, aman kompresi. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Kita ganti saringan oli, kita kasih oli baru. Ini olinya kita ganti baru Kang Bro ya, karena sudah hitam banget, kita ganti baru. Oke, sekarang kita cuci dulu sampai bersih, itu tutup-tutupnya kita selesaikan dulu, baru nanti kita cek lagi apakah mesinnya sudah bisa hidup apa belum Kang Bro. Oke ya. Oke Kang Bro, ini motor Scorpio sudah hampir selesai ya, sudah terpasang semua, sudah tak ganti filter oli baru, sudah kita ganti oli yang baru juga Kang Bro. Oke, lanjut sekarang kita tes, kita coba nyalakan Kang Bro. Kita pasang businya dulu ya. Seperti biasa Kang Bro, sebelum kita nyalakan kita selah-selah dulu beberapa kali, kita engkol-engkol beberapa kali supaya sirkulasi oli naik dulu ya. Oke Kang Bro. Oke, sudah kita selah-selah beberapa kali. Sekarang kita pasang busi dulu, terus kita coba nyalakan Kang Bro.
Oke, sekarang langsung saja kita tes, kita nyalakan. Oke Kang Bro, ini untuk Jupiter set. Kok Jupiter set? Scorpio set ya sudah selesai Kang Bro ya, sudah mau nyala mesinnya. Alhamdulillah ini untuk bagian klep aman ya Kang Bro, tidak terjadi benturan berarti karena mesin sudah bisa nyala. Itu berarti bagian klep aman. Cuma di bagian kamprat sama apa nih? Setut otomatis, filter oli juga ganti oli Kang Bro ya. Dan ini masih ada apa ini Kang Bro di bagian kabel speedo RPM ini ya. Kabel RPM-nya itu patah dan ini oli sedikit berembes dari sini Kang Bro. Tadi sudah saya carikan masih belum dapat juga, pada kosong Kang Bro. Ini nanti kita sampaikan juga pada pemiliknya biar dicarikan sendiri ya, karena untuk saya nyari-nyari ini beberapa tempat gak ada. Jadi belum dapat ini untuk kabel RPM-nya putus Kang Bro. Juga nanti kita coba cek akinya juga Kang Bro. Aki nanti kita cas atau kita setrum lagi karena memang di bagian situ speedonya tidak ada yang nyala sama sekali Kang Bro. Halo. Oke. Oke ya Kang Bro. Ini untuk DJ Yamaha Scorpio set sudah kita nyalakan selesai ya. Tadi kita ganti kamprat, tadi kita ganti setut, juga filter oli Kang Bro. Udah lumayan itu ya. Oke, untuk lain-lain nanti kita cas aki dan kita coba carikan lagi untuk kabel RPM ya. Mudah-mudahan nanti dapat. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya Kang Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.